Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala nadhimu khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa in huma mahadaka nasha fatahimi wala tuti' minhuma khosman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khosmi wal hakama. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga bisa loro iki satu paket iki mestine. Setelah kemarin kita membicarakan terkait dengan bagaimana kita menyesali perbuatan dan menghapus seluruh apa yang kita lakukan, muhasabah minal maharimi dan kemudian kita ilzam himyatan nadami, yaitu menghindari barang-barang yang kita lakukan, yang itu kita mengalami dosa, dan kemudian kita harus melanggengkan penjagaan itu, kita terus menjaganya dengan baik. Setelah kita menyesali apa yang kita perbuat, terus yang berikutnya adalah wa khalifin nafsa. Apakah sewaktu kita itu sudah tobat itu nafsu itu hilang? Ternyata nafsu itu tetap menggoda kita, tetap berjalan kita. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Wa khalifin nafsa. Wa khalif nolak sapa sira an nafsa ing nafsu. Wa syaiton lan setan. Jadi nafsu dengan setan itu dua hal yang berbeda. Sama-sama dua-duanya mengajak kepada keharaman, mengajak kepada kejelekan, mengajak ketidaksesuaian apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi dua hal ini yang berbeda. Nah, apa berbedanya? Nafsu itu munculnya itu dari dalam diri kita. Itu nafsu. Sementara setan itu munculnya dari luar. Jadi faktor eksternal. Kalau nafsu itu adalah lebih banyak kepada faktor internal kita. Kemauan-kemauan kita, hawa-hawa kita, di mana kalau nafsu itu ya apa yang keinginan itu muncul dari dalam diri kita. Akibat apa? Akibat dari kebutuhan yang jiwa yang kemarin itu bersih, jiwa itu sesungguhnya itu fitri, itu kemudian ketika jiwa itu masuk ke dalam sebuah raga, maka jiwa itu bisa terpengaruh oleh kebutuhan raga. Jadi jiwa itu awalnya kan fitri, fitrah manusia itu bertuhan semua, tapi pengaruh-pengaruh ragalah, maka jiwa itu bisa bergeser dari yang fitri itu menjadi sesuatu yang jelek karena dia mengikuti ragawinya. Itu dari dalam diri manusia kita. Makanya menghilangkan nafsu itu lebih sulit daripada pengaruh nafsu pada kita, dan pengaruh setan itu lebih mudah pengaruh setan. Karena kan dari luar, serangan dari luar. Kalau nafsu serangan dari dalam. Itu yang sulit karena itu nafsu itu lebih membahayakan dibandingkan dengan godaan setan. Makanya ada istilah orang itu bisa menjadi lebih setan daripada setan itu sendiri. Karena ini sangat nampak betul itu ya. Sangat nampak betul apa yang kita lakukan. Kalau setan kan nggak nampak. Tapi itu lebih sulit karena cirinya itu lebih mudah setan. Kalau setan itu ya kebiasaannya apa gitu ya. Kita bisa sebiasanya itu baik gitu ya. Kemudian kita itu tidak baik, maka itu kelihatan ini godaan setan. Biasanya puasa itu kita kuat, kemudian kok kita tiba-tiba nggak kuat, itu berarti ada godaan setan. Itu gampang gitu ya. Tapi nafsu enggak, karena nafsu itu berjalan itu sesuai dengan karakter dalam diri kita, dan kita nggak merasa. Makanya karena itu
Yang ditakuti itu ya wa khalifin nafsa. Maka nafsu yang mengajak kepada, yang kemarin ada yang ngajak kepada kebaikan tapi nanti dibelokkan, maka wasorif itu ya. Wasrif, maka ya dienggokkan itu ya. Dibelokkan, dikendalikan itu ya. Kalau setan itu nggak bisa dikendalikan, setan itu harus dihindari. Wah, makanya dalam Al-Qur'an itu kalau terkait dengan setan wala tatabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kau ikuti langkah setan. Karena kita kalau kita mengikuti kan kita kan tahu. Oh, iku mlakune ngulon, berarti saya nggak akan mengikuti. Tapi kalau nafsu enggak. Karena dia berjalan dengan dalam diri kita. Sangat halus itu ya. Kalau setan kan kasar. Setan itu kasar. Setan mengajaknya itu kasar, tapi kalau nafsu itu ngajaknya kan sangat halus. Mesti kalau setan itu kejelekan, tapi kalau nafsu enggak. Meskipun setan juga sudah ada yang bisa mengajak kepada kebaikan, seakan-akan mengajak kepada kebaikan. Nah, makanya setan sendiri itu ya, itu nafsu itu ya. Jadi makanya ini kalau nafsu itu kan ruh gitu ya, ruh. Jadi dia jiwa yang ada pada badan kita. Makanya kadang-kadang nafsu itu tidak hanya pada satu tempat, di seluruh tubuh kita wakilah jami'ul badan. Kalau nafsu itu kadang-kadang itu roh yang masuk ke dalam relung darah. Ya, relung darah. Dalam satu pengalaman orang yang biasa muhasabah itu, nafsu itu jalannya itu sesuai dengan jalan darah. Itu kan sulit sekali aliran darah itu. Aliran darah sulit sekali kalau sudah aliran darah, karena dia sudah merasuk dalam tubuh kita. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang namanya nafsu itu wakilah jami'ul badan. Seluruh tubuh kita itu sudah teraliri oleh nafsu itu. Makanya bentuk nafsu itu macam-macam gitu ya, macam-macam. Ya macam-macam, ada di semua tempat, di kepala, di telinga. Kalau dalam orang Jawa itu nafsu itu ya, makanya orang Jawa kalau ingin punya kekuatan batin, maka kudu wani nutupi bolongan songo. Ya itu loh. Jadi dia sudah masuk ke mana-mana, bisa melalui hidung gitu ya. Kalau hidung nggak kena, maka dia bisa melalui mulut, bisa melalui telinga, bisa melalui mata, bisa melalui kubul, bisa melalui dubur itu ya. Itu lewatnya bermacam-macam itu loh, lewatnya bermacam-macam. Itulah yang disebut sebagai nafsu. Jadi definisi nafsu itu roh, ya roh nafsu itu dalam bentuk jiwa. Inilah yang kadang-kadang orang itu menghindari godaan setan dengan godaan nafsu itu lebih berat menghindari godaan nafsu, ya menghindari godaan nafsu. Maka nafsu itu sangat halus sekali. Karena itu sesungguhnya yang kita takuti sesungguhnya bukan setan. Setan itu kalau mau menggoda dibacakan ayat Al-Qur'an itu kan dia sudah lari gitu ya. Tapi nafsu nggak akan lari karena itulah jiwa kita. Nafsu itu ya kita itu. Lah ya apa wong nafsu itu bisa maca Quran? Bisa maca Quran, tapi maca Quran wapi. Makanya terus karena orang suaranya bagus, kemudian dia itu nafsu dengan Quran bacaannya itu, maka kemudian apa? Namanya sum'ah misalkan. Sum'ah itu apa? Sum'ah itu ingin terkenal. Didengar, oh lu suaranya wapi. Ini godaannya ya dari dalam diri kita. Karena itu ada ada hadis atau apa itu. Ruba qori'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu.
banyak orang bisa membaca Al-Quran, tapi Quran itu justru memberi laknat. Ya malah seperti itu. Kenapa? Karena membaca Al-Qur'annya itu membaca Al-Qur'annya ya dia dengan nafsu itu. Kalau setan gak akan menggoda dengan Al-Qur'an. Masa setan godanya kok ngajarin maca Qur'an, kan enggak. Ya kalau itu masih nafsu nanti. Nafsunya yang membaca Al-Qur'an. Bahkan nafsu ini bisa juga ketika dia menghadapi misalkan godaan ya, puasa-puasa, kemudian orang ini siang-siang hari ingin dalam kondisi terik matahari, nek buka enak gitu ya. Kemudian dia kuat, saya sudah kuat ini dari godaan setan. Maka kemudian saya sudah kuat, hebat ini, saya hebat. Ketika dia bilang saya hebat, maka sesungguhnya nafsu itu yang mengajari dia kuat puasanya itu. Ya, yang ngajari ya puasanya itu. Makanya orang puasa itu yang tahu siapa? Dirinya dan Allah gitu loh. Itu untuk menguji seseorang itu beriman atau tidak beriman. Atau orang sebagai apalah, orang berbuat baik, sedekah kan sangat baik gitu. Nah, kalau setan yang menggoda, jangan sedekah kamu. Kamu kerja enak soro-soro kok duitnya diwene-wene ke wong gitu ya. Dikasihkan kepada orang. Itu kalau setan. Tapi nafsu enggak, kasihkan uang itu. Tapi kemudian ketika seseorang itu dikasihkan ada sesuatu, misalnya ya dikasihkan gue enggak berterima kasih. Yang dikasihkan enggak berterima kasih. Dia yang merasa tak wene kok enggak mau terus suwun belas iku. Iku ngoyo wong pedhot ae lho. Pasoni gitu ya. Makanya kata Pak Pur itu kan orang yang justru ikhlas itu adalah orang yang orang yang kalau kita memberi kepada orang yang tidak mau berterima kasih. Tapi kalau kita mengharapkan orang itu kita beri kemudian berterima kasih, ya maka ya itu sesungguhnya nafsu yang menyuruh memberi kita itu, meskipun itu kelihatan baik. Tapi yang nenggokne iku ya nafsu. Itulah yang kenapa nafsu itu sangat halus itu ya, sangat halus. Banyak ketika misalkan puasa, kok banyak orang maksiat ketika berpuasa. Ya memang nafsu kok. Yang dibondo, idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqatin nar wa sufidatis syayatin. Yang dibondo, yang diikat, itu kan setan. Nafsu kan tidak. Makanya ketika puasa, ya masih banyak maksiat gitu ya. Orang masih berbuat yang judi, yang ngeslot itu ya. Yang tawuran nggak tawuran itu ya. Awan poso bengi ya karaokean itu ya. Meskipun karaoke ditutup jam berapa? Jam piro? Jam 9? Jam 9. Wah, ya wis pengalaman kok. Nek bulan puasa karaoke ditutup jam 9. Panggah karaoke gitu ya. Karena itu yang menggoda bukan setan. Yang mengajak bukan setan. Yang mengajak adalah nafsu. Jadi nafsu yang enggak makanya berarti hadis itu enggak sesuai karo kenyataan. Enggak. Dengan penjelasan ini maka sesungguhnya nafsu itu tetap ada pada manusia. Selama hidup maka tetap aja nafsu. Jadi ketika kita bertobat itu tidak lantas nafsu itu jadi hilang. Karena itu melekat pada diri kita. Dan siapapun itu bisa, hanya satu orang di dunia ini ya yang tidak tergoda oleh nafsu, mengendalikan nafsu. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu nafsu ya nggak ada Rasulullah dalam konteks ini. Tapi apakah Rasulullah digoda apa enggak? Tetap digoda, tapi Rasulullah itu bisa mengendalikan nafsu dengan baik. Makanya Rasulullah adalah orang yang maksum. Hanya Rasulullah yang maksum. Yang lain nggak ada yang maksum kecuali namanya maksum memang. Ya, jadi yang maksum itu hanya Rasulullah yang terjaga dari dosa.
itu hanya Rasulullah. Itu saja Rasulullah setiap hari, setiap nafasnya Rasulullah itu istighfar itu loh. Rasulullah yang tidak tergoda oleh nafsu saja, itu istighfar setiap saat. Fikuli nafasin, fikuli harfin wa nakasin, setiap gerak dan setiap nafas itu ya istighfar Rasulullah itu. Nah kalau kita istighfar itu ya kalau sedang kesusahan itu ya baru istighfar astagfirullahaladzim. Yang gede-gede itu ya, yang gede-gede. Yang cilik-cilik kita nggak pernah tahu. Padahal ada yang besar itu karena ada yang kecil itu loh. Nah ini yang diingatkan oleh Kiai Nazim inilah yang seharusnya perlu kita terus dalam konteks spiritualitas itu, pembersihan hati itu, tidak ada satupun orang yang bisa bersih dan bisa terhindar dari namanya nafsu. Karena nafsu melekat pada diri kita. Ya, pada diri kita itu melekat. Hanya Rasulullah yang maksum. Kalau yang keturunannya Rasulullah, yang keturunan, apalagi keturunan yang sampai sekarang, nggak ada yang maksum. Apalagi kemudian menjamin orang lain masuk surga, itu gombal semua itu. Kan ada itu di YouTube itu ya. Nggak tahu, kenyataannya saya belum pernah mendengar langsung orangnya. Di YouTube itu loh. Kami sebagai anak turunnya Rasulullah itu bisa menjamin saudara masuk surga itu ya. Kami bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat aja kan hanya Rasulullah. Itu pun atas ridho Allah loh. Atas ridho Allah. Di dunia kan sudah dicontohkan kan? Dicontohkan apa? Ketika Rasulullah memintakan ampun untuk paman beliau karena belum sempat masuk Islam, itu diingatkan oleh Tuhan. Wahai Muhammad, kata Allah, kamu hanya punya kewajiban untuk menyampaikan. Soal hidayah kamu gak usah mikir. Itu urusan Allah gitu loh. Karena itu kita gak bisa memaksakan dapat hidayah, itu gak bisa. Itu aja Rasulullah loh. Rasulullah kan begitu itu ya. Apalagi cuman cekiremin yang ngaku-ngaku saja itu ya. Ngaku anak turune Kanjeng Nabi, itu aja baru pengakuan kok belum terbukti kebenarannya kok. Bener apa gak anak turun Nabi? Kalau anak turun Nabi itu nggak boleh itu. Ya nggak boleh menyebut Nabi itu sebagai mbahnya. Apalagi ngomong Muhammad Rasulullah itu kan jadi itu ya. Apa jenenge? Biasanya bahasa Betawi apa? Datuk atau njit apa itu. Nggak boleh karena Al-Qur'annya bilang Muhammadun itu kan bukan bapak kalian itu loh. Bukan aba hukum, walakin Rasul. Ya bahkan istri beliau itu menyebutnya bukan suamiku, tapi apa? Rasulullah. Inilah yang dicontoh oleh para ulama-ulama dulu itu ketika seorang santri gitu ya, santri itu dapat istri anaknya kiai, itu kan nggak berani memanggil Dik. Berani nggak? Siapa sing bojone anaknya kiai? Bojone Ning. Nggak berani. Panggilnya tetap Ning. Sama juga ada perempuan itu ya. Kemudian dapat Gus itu ya. Nggak berani panggil Mas. Panggilnya Gus. Iya, Pak Agus. Panggilnya Gus itu ya. Enggak ada yang berani panggil Mas itu ya. Itulah cara kita menghormati para ulama, ya para orang-orang yang berilmu begitu itu gitu ya. Begitu itu, tapi tidak berlaku untuk dosen. Karena dosen berlaku hanya di kampus. Misalkan istri saya nggak pernah panggil saya prof gitu ya. Nggak pernah ada itu. Jadi kecuali di kampus nggak ada itu. Iya panggilnya Pak gitu aja lah itu ya. Anak saya juga nggak ada yang panggil prof gitu ya. Jadi panggilan profesor doktor ya lucu toh. Nanti bapaknya ibunya ayo bapak profesor doktor itu. Kita sudah waktunya malam tidur itu ya. Nggak ada itu ya. Just biasa gitu ya. Tapi kalau untuk tradisi-tradisi keilmuan
keagamaan itu ya. Ya tetap panggilannya Pak Yai. Jadi Bu Nyai itu kalau manggilnya ya Pak Yai. Ya Bu Nyai itu ya. Terutama makanya kalau santri itu yang paling sengsara itu kalau ada seorang santri beristri dengan anaknya kiai. Itu berat. Kenapa? Karena dalam taklim itu menghormati guru salah satunya adalah menghormati anaknya. Jadi kalau misalkan santri itu istrinya itu neng itu ya, itu kalau ngajak sesuatu nyuwun sewu, neng nyuwun sewu neng, neng nyuwun sewu gitu ya. Waduh itu repot, makanya kelamaan ya. Makanya santri-santri yang bukan anaknya kiai, yang tidak gus, jangan mendapatkan neng gitu ya, soro nanti. Tapi mendapatkan anak kiai bukan kiainya tapi pondok lain itu ya. Misalkan santri Ploso dapatnya neng Lirboyo. Santri Lirboyo dapat santri Lirboyo dapat nengnya Ploso gitu ya. Ya harus begitu diseling-seling. Ojo terus anaknya kiai santri Ploso oleh neng Ploso gitu. Ya itu repot nanti itu. Ya. Apa maneh ningnya hafal Quran itu ya, itu susah neh. Jadi orang kan kalau mau kata kemarin ya, waktu kita mengaji puasa itu Qurratul Uyun, kalau mau berhubungan suami istri kan disunahkan berwudu gitu ya. Itu soro. Karena apa? Demek bojo kan batal. Berarti wuduna terus itu ya. Gak sido itu ya. Gak sido itu ya. Jadi kalau wudu ya batal terus itu ya. Jadi mau dawamul wudu itu susah ya, dawamul wudu susah. Makanya kalau orang-orang tertentu itu ya kalau dawamul wudu ya sekedarnya gitu aja itu ya. Jadi nggak bisa. Dawamul wudu itu ada juga yang memaknai tidak dalam pengertian fisik tapi dalam pengertian hati. Jadi melanggengkan wudu itu melanggengkan suci. Apa melanggengkan suci? Yaitu dia bisa mengendalikan nafsu. Jadi wudu itu kan apa? Wudu itu apa definisinya? Tujuannya wudu apa? Menghilangkan hadas kecil. Hadas itu apa? Hadas itu sesuatu yang kotor. Ya, sesuatu yang kotor itu namanya hadas. Ya, sesuatu yang kotor itu maka dihilangkan dengan wudu. Kalau hadas besar itu menghilangkannya dengan mandi, Jadi itu kotor sebetulnya itu loh. Makanya kita berwudu itu adalah menghilangkan kotor yang ada dalam tubuh kita secara fisik. Nah, tapi di dalam makna nafsu ini itu ya, nafsu dawamul wudu itu tidak secara wudu dalam pengertian pakai air. Tapi dawamul wudu itu adalah membersihkan hati dari segala kekotoran jiwa. Maka apa? Wa khalifin nafsu. Wa khalifin nafsa. Jadi kita melawan nafsu. Di khalif itu bertolak belakang dengan nafsu. Kita nafsu ngejak ngulon, kita tetap bertahan. Kalau kita yang baik itu wetan, yo ngetan itu loh. Itu makanya kalau dawamul wudu dalam pengertian nafsu itu adalah kita mempertahankan jiwa kita dalam kondisi yang pas sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa orang belajar fikih itu maka juga harus belajar ilmu tasawuf gitu ya. Pentingnya itu gitu ya. Jadi ya kalau wudu begitu terus kan berat itu ya. Memang berat itu ya. Tapi nanti bebersih dalam bahasa Sunda apa Din? Bebersih itu. Bebersih ya. Kalau sini kan bukan bebersih. Apa sini itu? Mungkin apa? Sesuci ya, sesuci. Oh ya, bebersih itu bahasa Sunda ya. Saya lupa itu ya.
Kalau bebersih atau bersuci itu bukan persoalan hanya fisik, tapi lebih kepada persoalan menghilangkan hawa nafsu itu gitu ya. Jadi nafsu itu ya seperti kalau bayangan kita dawamul wudhu itu ya ruh itu yang didawamkan. Ruh itu yang dibersihkan terus menerus. Itu namanya dawam. Dawamul wudhu secara hakiki ya. Wudhu secara batini. Kalau kita menghadap Tuhan juga sama. Kalau yang namanya wudhu fisik dalam rangka kita itu menghadap Tuhan, menghadap Allah gitu ya. Yaitu mau sholat ya atau mau mengerjakan sesuatu yang baik. Nah, menghadap Allah itu apakah hanya fisik? Secara fikih memang fisik. Karena sholat itu apa? Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Yo ada gerakannya, ada ucapannya. Itu sholat dalam pengertian fikih. Menghadap Allah dalam pengertian yang sesungguhnya, maka itu apa kata Al-Quran? Aina makunta, dimanapun engkau berada, itulah sholat sebetulnya. Menghadap Allah itu tidak harus menunggu waktu asar, maghrib, isya, subuh, zuhur. Itu adalah sholat dalam pengertian pengertian fisikal. Tapi dalam pengertian kita sujud kepada Allah itu ya setiap saat. Ya setiap saat. Makanya yang namanya berdoa, zikir kepada Allah, yang paling bagus ya sholat itu sesungguhnya. Tapi sholat yang betul-betul kita menghadap Allah. Maka untuk menghadap Allah yang kalau dalam fikih itu harus wudu bersih raganya, maka kan wajah, kemudian tangan, kemudian telinga, diawali dengan mulut itu ya, kemudian kepala, disimpulkan dengan rambut, kemudian kaki gitu ya, dengan kaki. Itu sesungguhnya kan kita menghadap Allah fisik kita. Nah, maka jiwa kita, ketika jiwa kita menghadap Allah, sholat juga itu ya, maka harus wudhu juga. Wudhunya apa? Wudhunya ya tadi itu yang kemarin kita katakan kita harus tafrigh gitu ya. Jadi kita meluapkan caranya ya kita bersihkan seluruh yang maharim gitu ya, maharim, dan kemudian kita bersihkan maharim itu dengan tobat. Nah, ketika tobat maka kemudian kita wa khalifin nafsa, karena nafsu itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah mau pergi dari dalam diri kita. Setan kita usir bisa, wih setan lu ngoho, pergilah engkau gitu ya. Gila, mak lampir itu ya. Masa terus gitu ya. Itulah setannya Mbah Cito itu ya. Tapi kalau nafsu itu kalau dalam diri kita maka dia nggak akan bisa hilang. Bisanya apa? Kita mengendalikan. Nah, kita mengendalikan nafsu itu. Nggak bisa kita menghilangkan karena itu ada semuanya. Selama kita masih jadi manusia. Kecuali kita jadi malaikat itu ya. Yang nggak punya nafsu. Ya, jadi kalau nggak punya nafsu juga, ataupun kita jadi robot itu nggak punya nafsu. Apa ya? Robot nggak punya nafsu, robot itu. Meskipun suatu saat suatu saat itu juga nanti robot juga bisa punya nafsu juga itu ya. Suatu saat. Kalau ada temuan-temuan teknologi yang terbarukan. Sekarang juga sudah ada kan yang namanya robot punya nafsu. Sudah ada sebetulnya. Sekitar 5 tahun yang lalu kan rame itu boneka boneka apa? Enggak, boneka yang dalamnya ada ininya loh. Enek kesurupannya apa jenenge? Yang dulu artis-artis kan banyak yang punya itu. Dan itu mahal harganya. Jadi boneka itu punya roh lah itu ya. Itu kan sebetulnya kan dalam dunia itu sesungguhnya kan klenik ya. Tapi suatu saat ini akan bisa diteknologikan dengan apa? Energi.
Jadi robot itu bisa dimasukkan energi tertentu gitu ya. Dan nanti robot itu atau boneka itu bisa bergerak. Sesungguhnya orang Jawa punya potensi bisa membuat itu secara teknologi. Contohnya misalkan, waktu saya masih kecil, saya itu di kebun biasa, tahu cumplung ya? Tahu dicumplung Din? Apa? Cumplung kok. Cumplung itu kelapa yang sudah dimakan sama bajing gitu ya. Kan ada lubangnya. Itu kemudian diberi apa? Diberi carang. Tahu carang? Didin nggak tahu carang itu. Carang itu ini loh, apa namanya? Rantingnya bambu itu ya. Dan kemudian rantingnya itu kemudian dikasih kertas itu ya, yang mana saya masih kecil. Nanti diundang itu yang namanya jailangkung. Dikasih pulpen itu bisa nulis. Itu saya masih kecil, saya masih merasakan itu. Tradisi anak-anak kecil dulu mainannya itu ya. Mainannya. Ya dulu ya zaman saya masih kecil ya. Kira-kira saya umur 4-5 tahun lah, saya masih ingat, berarti kan sudah mulai gede gitu ya. Nah waktu itu, yang penting caranya jangan baca bismillah, kalau baca bismillah kabur gitu ya. Ini sesungguhnya kan yang namanya yang gaib itu sesungguhnya kan kalau secara ilmu pengetahuan, yang gaib itu bisa dilakukan penampakannya itu ya, ditampakkan, diwujudkan dalam bentuk energi. Nah, teknologi-teknologi yang sudah ada itu, misalkan dulu orang menggunakan ilmu telepati sebelum ada telepon. Jadi misalkan anaknya itu pergi kemana gitu ya, minta kuliah, minta sepeda motor sama orang tuanya. Kemudian nggak dikasih minggat itu loh. Ono to wong minggat itu ya. Minggat terus kemudian nggak balik-balik. Ono carane, yaitu apa yang disebut sebagai orang Jawa dulu namanya ilmu puter giling. Diputer giling, yo teko tenanan, diceluk, dipanggil itu ya, dipanggil. Itu namanya ilmu apa Mbah? Ya puter giling memang. Nyeluk wong iku lho, nyeluk wong adoh iki lho jenenge apa? Kalau ilmu dalam ilmu kan telepati. Nah, sekarang ilmu telepati itu bukan sesuatu yang klenik. Memanggil orang dengan cara begitu enggak klenik. Karena apa? Sudah diteknologikan, diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk energi yang disebut sebagai gelombang magnetik dalam ilmu fisika. Maka muncullah sistem atau konsep yang disebut sebagai kuantum. Ya, kuantum. Maka HP itu sesungguhnya kan sistem kuantum. TV, HP, itu radio dulu gitu ya. Itu kan sistem kuantum. Jadi menyampaikan sesuatu dengan gelombang magnetik begitu itu. Itu cara kerja kuantum. Nah, makanya sesungguhnya di dunia itu nggak ada sesuatu yang klenik. Cuman orang nggak bisa menjelaskan secara kasat mata gitu aja. Ya nggak ada itu yang klenik-klenik nggak ada. Kalau kita mau mengembangkan dari Tulungagung itu kan pusatnya klinik demit itu ya. Lah maka dengan adanya kampus yang besar itu, maka sesungguhnya ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi mestinya dikembangkan dengan cara yang sangat luar biasa. Dan basisnya kita sudah punya basis itu. Basis ilmu-ilmu fisika, basis ilmu-ilmu biologi, ilmu kimia. Itu sudah sangat banyak referensi-referensinya. Ya, persoalannya kita tidak memiliki yang namanya kemampuan untuk membaca karya-karya umat Islam pada masa lalu. Bahkan teori evolusi itu disangkanya itu miliknya Darwin. Pencetus teori evolusi itu bukan Darwin. Darwin itu mengadopsi. Ya teorinya siapa? Teorinya Al-Jahid.
Ya, teori evolusi dari A ke B, dari C ke ini itu ya. Itu sudah ada teori semua, evolusi secara material itu ya. Evolusi secara material. Nah, apa ada yang namanya evolusi material, ada evolusi secara secara spiritual ada itu ya. Orang itu akan berubah dalam waktu-waktu tertentu, itu akan berubah. Makanya termasuk salah satu evolusi material itu ya, kalau kita lihat misalkan anak itu masih kecil jelek itu ya. Tapi nanti kalau sudah besar itu jauh berbeda. Makanya uang itu kan mangklingi. Apa mangklingi bahasa Indonesianya? Apa mangklingi itu? Misalkan cilik iku wireng. Tapi bergede kok wayu ngono lho. Apa kuwi? Apa jenenge kuwi? Lho itu kan bisa juga masuk teori evolusi. Lah, apakah evolusi itu secara alamiah atau evolusi secara artikulatif atau itu ada rekayasa evolusi? Apa rekayasanya? Teknologi. Ya misalkan hidungnya itu kurang mancung gitu ya. Digaya mancung, namanya suntik solikin apa? Suntik silikon itu ya. Ya, jadi langsung bisa tergantung kita itu ya, tergantung kita. Ya, matanya misalkan sekarang teknologi tentang bagaimana merekayasa tubuh itu sekarang yang paling luar biasa berkembangnya kan Korea. Makanya di film-film Korea itu kan wajah itu kan agak mirip-mirip gitu loh. Sesungguhnya kalau lihat anak kecilnya Korea, anak-anak Korea kecil, jelek-jelek. Iya, tapi begitu jadi artis itu ya kan cantik betul itu loh. Bahkan yang namanya di Korea itu konon itu ya cerita orang-orang yang di Korea. Yang namanya banci Korea itu feminin betul itu ya. Enggak terasa kalau itu adalah laki-laki. Sudah berubah total itu loh. Yang kalau laki-laki kan punya ciri apa ini? Jakun atau intil-intil ya. Itu bisa hilang itu loh. Itulah teknologi rekayasa tubuh, anatomi tubuh itu sudah seperti itu dirubah itu ya. Jadi sampean kalau menikah dengan orang Korea hati-hati. Ojo iku koncone dhewe itu loh. Ya. Karena ada rekayasa begitu itu teori evolusi. Karena itu semuanya. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini. Kembali an-nafsu ar-ruh. Jadi Adam atau wakilah jami'ul badan. Wakilah ghairi dzalik. Wasyaitonu itu bisa dikatakan min syatona dari madinya syaiton. Manahu al-bu'du. Jadi yang namanya syaiton itu bermakna syatona, jauh. Jauh. Kenapa setan dikatakan jauh? Karena setan itu menjauhkan kita dari Allah. Menjauhkan itu ya. Jadi intinya itu setan itu menjauhkan kita dari Allah. Nah, karena itu kan kelihatan. Tiba-tiba ada orang yang dulunya itu ya dia biasa ngaji, tiba-tiba morong-morong ngajinya malas itu ya. Itu loh. Dulunya ngajinya sregep itu ya. Biasanya bermarib wis teko itu ya. Lagi teko nih. Biasanya kan bermarib maca sih ya, maca burdase. Ya. Nasihat dulu burdahan. Bar ngono wis suwe-suwe tekone keri gitu ya, keri. Tekone hanya ngaji burdahannya pas isaan. Nggo suwe-suwe tekone wis mebar. Lah itu kelihatan, kalau itu kan kelihatan. Ini berarti setan. Makanya setan itu mengajak orang kusala. Kusala itu orang-orang yang kasil. Kusala itu malas. Kusala itu orang-orang zamannya dari kasilun, orang-orang malas. Kaslun, malas itu ya. Jadi kusala, malas. Berarti itu dia terpengaruh oleh ajakan setan untuk menjauhkan dari kebaikan. Itu setan. Makanya tadi lebih mudah mengontrol ajakan setan
Banyak setan itu sifatnya mengajak. Sifatnya mengajak. Ya, sifatnya mengajak. Monggo Mbah, monggo Mbah. Ya termasuk ngajak yang telat-telat iku ya setan lho. Loh kok TikToknya kok mati ya? Kenapa? Masa toh? Oh, makanya. Tak terus nih tambahi sih. Kenapa alasannya? Oh, kena anu iki, kena apa? Kena ben ya, apa ben? Oh, ngomong setan mau ya. Jadi al-budu mau kuwi. Jadi famano al-budu. Tapi ada juga setan itu mana syatun. Ya, manahu al-haliku. Yaitu merusak. Jadi sesuatu yang al-budu, kalau syatun dari kata-kata syatun itu maknanya al-haliku, merusak. Al-muhtariku, al-muhtariku utawa membakar. Ya, membakar. Ya. Karena itu sebetulnya kalau kita lihat begitu, setan itu jauh lebih mudah kita untuk wa khalifan nafsa. Wasiha. Wasiha nentango sapa sira ing nafsu wasihima. Wasihima nentango sapa sira ing nafsu wasyayatin. Wa in huma lamun sopon apa nafsu lan seton mahadhoka murniake ing sira an-nasihata anusha ing nasihat fatahimi mongko curiga sapa sira. Jadi kalau misalkan nafsu dengan setan itu sama-sama mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu baik, meskipun itu secara syariat itu tidak baik gitu ya, maka kita curiga dulu gitu ya. Karena kadang-kadang mereka memang sifatnya mereka itu menjauhkan kita. Seakan-akan itu memerintahkan kita untuk kebaikan. Tapi kemudian lama-lama kebaikan itu nanti menjadi kita menjauhkan diri dari sesuatu yang baik. Itulah watak daripada nafsu dan setan begitu itu. Nah, tapi lebih mudah untuk mendeteksi setan, ajakan setan daripada ajakan nafsu. Ini yang perlu perlu digarisbawahi. Makanya orang itu lebih banyak konsentrasinya jangan memusuhi setan aja lah, nggak usah. Setan jangan dimusuhi tapi hindari. Tapi yang perlu dimusuhi adalah setan, nafsu. Karena itu sesungguhnya orang itu musuhnya adalah siapa? Diri kita. Makanya orang ketika haji, Pak Haji Munir ya, ketika jamarot, sesungguhnya yang dilempar itu bukan setan. Yang dilempar kita sendiri gitu loh. Tapi kita kan nggak merasa. Karena setan itu nggak dilempar pun sudah takut pada manusia. Kalau manusia imannya kuat. Tapi nafsu nggak bisa. Maka sesungguhnya ketika kita ketika jamarot, itu niatilah kita melempar diri kita.
Makanya nek banter ya iso geblak kita itu. Makanya dulu ada istilah istilah ono guyonan itu ya. Zaman Orde Baru guyonan itu. Waktu itu ada salah satu menteri, ini sudah almarhum menterinya ya. Orang Nganjuk menterinya itu. Punya pondok pesantren di Nganjuk. Besar mau pondoknya. Pondok Al Barokah Nganjuk ini kalau saya sebutkan ya. Jangan disebutkan Pak Harmoko gitu ya. Zaman itu ya. Zaman Orde Baru ini. Yang dulu itu loh Pak Harmoko itu dulu yang membaca Quran dengan latinnya itu loh. Ya bunayyar, mestinya kan ya bunayyar kam ma'ana kan itu kan. Karena di latinnya kan tulisannya ya bunayyar kab ma'ana itu ya. Terus waktu meresmikan Pondok Al-Qur'an di Wonosobo itu, kayak siapa di Wonosobo itu loh. Tanya pada santri, kamu sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah Pak Menteri, saya sudah hafal 30 juz. Wah, alhamdulillah, kurang berapa lagi ya? Gitu ya. Memang Quran itu berapa juz itu ya? Karena dia alhamdulillah sudah 30 juz itu ya. Berapa juz lagi nanti kurang berapa? Menang santrinya itu. Ya suatu saat beliau itu menjadi Amirul Hajj. Amirul Hajj. Itu guyonannya itu ya. Ketika membalang jumroh itu batunya itu nggak sampai ke Jamarot, tapi dia balik itu loh ke dirinya sendiri. Ada suara tanpa rupa hatif itu ya. Wih, sesama setan dilarang melempar itu ya. Jadi sesama setan dilarang melempar itu loh. Karena itu kalau orang-orang sufi itu ketika Jamarot itu bukan melempar setan, yaitu melempar nafsu yang ada pada diri kita. Bukan setan yang dilempar itu ya, tapi nafsu kita sesungguhnya yang dilempar itu. Bukan setannya. Kalau setan kan di luar kita. Ngapain dilempar? Mau setan dibacakan ayat Quran aja sudah takut kan? Karena dia takutnya pada Allah gitu loh, takutnya pada Allah. Setan, jin yang asli itu ya takutnya pada Allah. Nah, kalau ada jin yang kemudian jin itu dibacakan Yasin, ikut baca Yasin, dibacakan ayat kursi, ikut baca ayat kursi, itu sesungguhnya nafsu kita. Jin itu kita sendiri sebetulnya jadi jin. Sesungguhnya kita jadi setan. Ya, meskipun juga kata orang itu kalau di Jawa itu kan jin itu ada dua. Jin kafir sama jin Muslim. Kalau jin kafir namanya Ipri, kalau jin kafir jin Muslim namanya Iprit. Itu coba kan begitu itu. Makanya orang kalau pesugihan gitu ya, itu mesti Ngipri namanya. Kalau di Cirebon, di Tegal itu ya. Di Sunda namanya apa? Ngipri ya. Yang Ngipri. Di sini kan nggak ada namanya Ngipri. Di sini namanya apa? Pesugihan itu pokoknya Gunung Kawi namanya apa? Ngepet itu pakai ininya instrumennya itu ya. Tapi kalau di Sunda itu Ngipri, Cirebon, Indramayu itu ya, sampai Ciamis itu ya, Tasik itu namanya Ngipri. Ngipri itu ya bantuan jin kafir itu loh. Itu nggak boleh baca ayat kursi. Tapi kalau sudah jinnya dibaca ayat kursi kok tetap melok mau ayat kursi, itu berarti itu kita sendiri gitu loh. Jinnya ada pada kita. Makanya jaluannya kan aneh-aneh. Ya Mbak ya, jaluannya kadang-kadang ya kembang. Kembang setaman. Alah macam-macam jaluannya. Ayolah jaluk minyak itu loh, ngono-ngono kuwi lho. Ya kaya menungso ae itu lho. Makanya enek-enek wong minta sekarang kan sedang wis umum ya. Waktu wisuda itu kan ngasih hadiah bunga. Itu sing wisuda du menungso. Sing wisuda adalah demit itu loh. Wong anu kok njaluk jenenge bunga itu ya. Sing mangan kembang sapa saiki iki? Kan ya demit-demit iku sing mangan kembang. Karena itu kalau sampean itu nanti nanti pacaran itu ya jangan suka ngasih bunga. Gitu loh.
Ya anggepe sing jenenge pacare sampean wong wedok itu wewe gombel itu loh. Senengane kembang itu loh. Karena itu kasihlah hadiah. Apapun lah, hadiah ulang tahun, hadiah apa, jangan dengan bunga. Tapi sebagai masyarakat akademik, kasihlah kekasihmu dengan sebuah buku gitu loh. Sebuah kitab, itu hadiahnya. Nanti yang laki-laki yang santri kasihlah hadiah kitab opo ngono ya. Kitab taklim itu loh dikasihkan. Kurutul uyun enggak apa-apa. Nek iso macane gitu ya. Tradisikan kasih kalau kita mahar itu ya. Ojo alat sholat itu loh. Alat sholat kok gawe ngono. Kasih maharnya apa? Maharnya kitab Fathul Muin sak macane. Fathul Wahab sak macane. Fathul Izar sak bukae gitu. Jadi kalau saya seperti itu, jadi inilah masyarakat akademik harus berbeda. Ngasih hadiah orang pun jangan makanan itu ya. Apalagi bunga, itu kan makanannya demit. Mending ngasih buah ya. Ngasih buah itu masih mending. Tapi ngasih bunga itu loh. Kalau ngasih bunga kan bisa dimakan manusia, tapi kalau ngasih bunga itu yang menikmati adalah bosone mak lampir itu ya. Wis sajam ya punjul ya. Wes, yang penting satu bahwa yang namanya nafsu itu ada dalam diri kita, setan ada di luar kita. Nafsu itu kadang-kadang nggak kelihatan, sangat halus nafsu itu. Nafsu sangat halus. Karena itu ada yang mengatakan an-nafsu itu apa? An-nafsu itu adam itu, darah. Makanya sudah kadung mendarah daging. Sudah mendarah daging. Kalau setan itu al-bu'du. Tapi ada kadang yang memaknai membakar. Jadi yang di Ramadan waktu bulan puasa yang dibondo, yang dibondo, dikerangkeng gitu ya, dikerangkeng atau dikecrek kayak polisi ngono kuwi. Itu adalah setan. Nafsu enggak dikecrek. Karena nafsu itu kita sendiri. Karena itu lebih berat kita menghindari nafsu daripada kita menghindari setan. Kalau setan kelihatan itu ya, wajahnya sudah kelihatan. Tapi kalau nafsu nggak kelihatan, wajah tetap ganteng, tetap cantik. Tapi dalamnya itu rapuh gitu loh. Manusia seperti itu. Makanya orang tidak bisa kemudian, wajah-wajah itu wajah rokok itu ya nggak bisa. Nggak bisa, karena itu adalah nafsu gitu ya. Dan nafsu itu maka caranya bagaimana? Memang dengan pendidikan itu bisa. Tapi tidak hanya dengan pendidikan, tapi dengan pelatihan. Ya, dengan pelatihan. Jadi melatih bagaimana mengendalikan nafsu itu jadi sesuatu yang penting. Makanya dulu di ribat-ribat itu, di tempat-tempat sufi itu, yang dilatih kan nafsunya. Dihinakan nafsu itu betul-betul ditekan itu ya, supaya orang tidak punya keinginan-keinginan yang aneh-aneh, ditekan betul. Dulu kan pesantren kan begitu itu, ya pesantren itu begitu itu. Makanya santri zaman dulu itu belajarnya itu ya tidak banyak-banyak, sedikit tapi Islam wong Jawa mentes. Saiki akeh belajar tapi ngoh kabeh itu loh. Makanya akeh wong sing iso maca Quran, hafal hadise, hafal Qur'ane tapi perilakunya sama sekali enggak mencerminkan Qur'ane, enggak mencerminkan hadisnya. Orang dulu itu meskipun salah-salah ngomong gitu ya. Ngomong Fatihah ora, ya ayo ngomong Fatihah. Fatihah, apalagi orang Sunda enggak bisa bilang fa gitu ya. Ayo Fatihah itu ya. Fatihah. Itu kalau dapat orang Arab susah, karena orang Arab nggak bisa bilang P. Misalkan bapak itu nggak bisa, mesti baba. Orang Arab itu baba, bapak nggak bisa, baba. Ya sempak nggak iso, sembak. Ya
Itulah yang kemudian orang Jawa itu ada orang diizazahi membaca la haula wala quwata illah, enggak iso maca la haula, enggak fasih. Tapi dia bisa terbang, bisa meber. Karomanya bisa seperti itu. Bisanya ya hayu ya qayyum itu ya. Enggak bisa baca ya hayu qayyum, berat. Orang Jawa itu ha itu berat. Ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu, wus meber itu ya. Nah, sekarang orang itu fasih-fasih. Sekarang ngaji itu fasih betul itu ya. Tapi enggak ada isinya itu ya, hanya fasih saja. Makanya rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Itulah perkembangan zaman sudah seperti itu. Makanya nafsu-nafsu itu perlu untuk di wa khalifin nafsu. Wa khalifin nafsa. Jadi bagaimana kita bisa menghindari nafsu, kita membelakangi nafsu, dan kita berlawanan dengan nafsu, melawan nafsu. Itu jauh lebih sulit daripada kita melawan setan. Jadi setan nggak perlu dilawan dengan sekuat tenaga, tapi nafsu itu yang paling berat. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab.